Jelas tidak terbantahkan sebenarnya gitu. Persoalan kita kan sebenarnya bukan mengaitkan antara politik itu dengan peristiwa itu. Masalahnya kan apakah tindakan itu dapat dinyatakan melanggar atau tidak oleh Bawaslu, kan itu sebetulnya. Nah, saya mengatakan masalahnya bukan di soal nggak ada aturan, masalah di kita itu adalah soal bagaimana mindset Bawaslu-nya sendiri untuk menegakkan apa yang disebut dengan peningkatan kualitas demokrasi. Sepanjang ini Bawaslu punya kemauan melakukan itu karena peristiwanya bukan kali ini saja, udah berulang-ulang peristiwa yang kurang lebih sama dengan peristiwa ini terjadi, dan di Bawaslu lewat aja karena mereka mencari pasal yang memungkinkan untuk tidak ditindaklanjuti daripada mencari pasal yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti kan. Azan itu kan mengajak orang untuk sholat. Dan dalam video itu tidak ada simbol-simbol partai politik, tidak ada simbol-simbol capres. Jadi kalau disebut sebagai kampanye mengajak orang sholat, itu benar. Dan menurut saya seorang mengekspresikan identitas keagamanya itu merupakan hak dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan juga kalau kita lihat rekam jejak Mas Ganjar kan memang kehidupannya dia memang seperti itu. Mas Ganjar punya acara Jatang Bersolawat 10 tahun bersama Habib Syekh. Mas Ganjar terekam dengan sholat Idul Fitri bersama Pak Jokowi, sholat Jumatan, ketahlilan, sholawatan, istighosahan, dan sebagainya. Ekspresi identitas keagamaan seseorang, spiritualitas keagamaan seseorang, dan itu masing-masing warga negara punya hak. Ya tidak hanya Mas Ganjar, yang politis yang lain, misalnya dia seorang religius, seorang Kristen, rajin ke gereja, menampilkan simbol dia, silakan. Orang yang Hindu, orang yang Buddha, dan sebagainya. Ekspresi inilah yang menyebabkan kita menjadi bangsa yang besar karena berbineka. Ketika misalnya muncul bahwa ini apakah kampanye atau politik identitas, saya katakan bahwa tidak. Kita perlu membedakan itu soal yang politik identitas, ya, bahwa menggunakan agama, menggunakan suku untuk memecah belah, untuk merendahkan yang lain. Tapi ini kan tidak, Mas Ganjar dalam tayangan azan itu adalah untuk mengajak kepada kebaikan, melakukan kampanye agar orang sholat, dan dia belum menjadi apa-apa ya. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai video adzan maghrib Capres PDIP Ganjar Pranowo di stasiun TV swasta bukan termasuk kampanye politik. Ganjar belum terdaftar sebagai peserta pemilu 2024. Adapun pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU baru dimulai pada Oktober 2023. Sekarang bagaimana kasusnya? Pertanyaannya, itu pelanggaran atau tidak? Pertama, pada saat ini PKPU 15 tahun 2023, ya kan, mereka itu dan juga bersama tahapan yang ada, belum ada baca pres sampai dengan sekarang bahwa beliau ini peserta pemilu suka satu, ajakannya tidak ada. Kemudian menawarkan visi misi ada nggak? Tidak ada juga kan. Nah itu agak sulit untuk menjelaskan. Bagja menilai persoalan ini sama seperti Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan ketika dilaporkan karena dugaan mencuri star kampanye. Ia menjelaskan kegiatan yang dianggap kampanye jika kegiatan tersebut terdapat peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Ada jutaan figur pria religius di Indonesia ini, tapi Ganjar yang dipilih. Ya sebagai talent karena dia adalah calon presiden. Persoalan kedua dengan azan itu adalah itu dilakukan grup MNC. Grup MNC adalah milik Haritanu Sudibyo. Haritanu adalah bos Perindo yang sekarang berada dalam koalisi pendukung Ganjar. Jadi Haritanu terbukti menggunakan stasiun-stasiun televisi yang dimilikinya untuk mengkampanyekan capres yang didukungnya, tapi tidak memberikan kesempatan yang sama pada capres-capres yang lain. Banyak orang salah mengira bahwa seorang pemilik stasiun televisi boleh menyiarkan apapun sekehendak hati di stasiun televisi dan radio yang dimilikinya. Ini salah. Dalam Undang-Undang Penyiaran dikatakan, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Itu ada di pasal 36 ayat 4. Dalam hal ini, Haritanu tidak bisa begitu saja membuatkan dan menayangkan azan dengan sosok Ganjar tanpa memberi kesempatan yang sama bagi Prabowo dan Anies. Jadi kalau memang ada azan versi Ganjar, harus pula ada azan versi Prabowo dan azan versi Anies. Kalau itu dilakukan, baru bisa dibilang netral. Banyak pihak juga mengkritik azan versi Ganjar yang menekankan soal lain. Salah satu yang nyaring terdengar, azan Ganjar ini dituduh sebagai wujud politik identitas. Yang lakukan, saya kira memang benar apa yang disampaikan tadi saya dan Mas Rai.
agak kesulitan Bawaslu untuk menjerat ya ini menjadi pelanggaran kampanye di luar jadwal ya. Karena dari sisi satu subjek sebagai peserta pemilu Pilpres itu belum ada penetapan. Tetapi sekali lagi tadi saya katakan, kalau ini kemudian ada simbol-simbol partai ya di dalam, maka Bawaslu harus melakukan tindakan. Karena apa? Sudah ada partai sebagai peserta pemilu sejak tahun 2022 kemarin sudah penetapan. Artinya subjeknya itu sudah ada. Tetapi kalau subjek pasangan calon presiden belum ada, kita nunggu nanti pada bulan Oktober itu kan. Tetapi saya kira Bawaslu tidak hanya berhenti di situ. Tadi saya sampaikan ruang lain yaitu di Undang-Undang Penyiaran, ya lembaga penyiaran yang harus dilakukan klarifikasi terkait konten ini ya. Karena apa, sekali lagi lembaga penyiaran ini membawa amanah ya. Frekuensi itu milik publik ya, bukan hanya milik satu golongan dan sebagainya. Oke lah, Perindo menjadi bagian dari partai pendukung Ganjar. Tetapi TV-nya ini adalah menggunakan ruang frekuensi publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, artinya harus berlaku adil tadi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi turut mengomentari bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo yang muncul di dalam video adzan pada televisi swasta. Menurut Abu, apa yang dilakukan oleh Ganjar sehingga muncul di dalam video adzan adalah upaya dalam berpolitik. Video Ganjar yang namanya usaha dalam politik, namanya usaha cari-cari kalau itu tinggal Bawaslu. Kendati demikian, menurut Abu, munculnya Ganjar dalam video adzan adalah sesuatu yang wajar dalam tempo semangat menuju Pilpres 2024. Oleh karena itu, ia menunggu bagaimana pihak Badan Pengawas Pemilu mengambil sikap terkait video adzan tersebut. Kita lihat saja, tunggu saja. Ia tidak mau memberikan beban dan mengambil sikap kasih beban biasa saja. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan menilai hal tersebut tidaklah masalah karena tidak melanggar hukum. Hal tersebut tidak berbeda dengan capres lain yang mengunjungi pondok pesantren. Polemik bakal capres Ganjar Pranowo yang muncul di tayangan adzan disebut dalam menanggapi persoalan partai berlambang Ka'bah ini. P3 menyebut ada dua perspektif, yakni dua kacamata. Kacamata husnudon atau berprasangka baik dan kacamata suudon atau berprasangka buruk. Mencermati fenomena Ganjar muncul di tayangan adzan sebuah TV swasta. P3 menggunakan kacamata husnudon atau berprasangka baik, di mana yang dilakukan Ganjar tersebut bagian dakwah mengajak dalam kebaikan. Seorang figur publik, calon pemimpin bangsa sudah seharusnya melakukan dan mengajak kebaikan yang akan diikuti oleh masyarakat. Menjadi pemimpin bangsa tidak hanya bicara soal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, melainkan juga kebutuhan masyarakat terkait rohani dan spiritual untuk menciptakan kebahagiaan dan ketentraman. P3 menyebut itu tidak melanggar hukum. Pertama, tidak ada ajakan untuk mencoblos pimpinan tertentu. Kedua, belum masa kampanye dan semua orang bisa melakukan itu. Apalagi seorang tokoh tentunya sudah seharusnya seperti itu.